Halo teman-teman IB Plus O, apa kabarnya? Kembali lagi di channel IB Plus O. Semoga semua teman-teman IB Plus O dalam kondisi prima, dalam kondisi yang sehat, ya, selalu diberi kelimpahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Oke, jangan lupa pandemi belum berakhir. Pakai masker, jaga jarak, ikuti prokes yang berlaku dari pemerintah. Ya, lumayan melelahkan, hampir 2 tahun, biar pandemi ini segera berakhir. Oke, nah apa yang mau kita bahas kali ini? Kita mau bahas soal berita stock split BBCA, Bank Sentral Asia. Nah, ini lumayan ramai nih diperbincangkan, oke? Karena ada dua saham yaitu Unilever dan HMSP, HM Sampurna, ya. After mereka stock split, ya, harga sahamnya malah drop, makin jatuh. Nah, kenapa gitu loh? Nah, kali ini kita coba bahas, juga coba mengulas HMSP dan Unilever, juga rencana dari BBCA ke depannya yang akan stock split. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke konten yang utama, saya pengen jelasin ke teman-teman IB Plus O, apa sih itu stock split? Oke, stock split adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu pemecahan nilai sahamnya. Kenapa? Karena mungkin dirasa nilai sahamnya saat ini sudah nilainya terlalu mahal untuk dijangkau oleh para investor retail. Nah, jadi tujuannya selalu uh, untuk mempermudah para investor retail, ya, dan membuat liquid sahamnya. Padahal sahamnya sendiri seperti HMSP, ya, Unilever juga termasuk sangat liquid sebelumnya. Oke. Tapi intinya seperti itu. Oke. Nah, jadi contohnya seperti apa sih stock split ini? Oke. Biar simpel, saya akan contohin dengan uh, PT ABCD, ya. Kamu punya sahamnya 10 lot di harga Rp20.000. Oke. Lalu PT ABCD ini melakukan aksi korporasi stock split, sahamnya, nilai sahamnya dipecah dengan rasio 1:5. Nah, uh, berapa sahamnya nanti, harga harga sahamnya setelah SS, setelah stock split? Gampang kok, karena rasio 1:5, maka harga sahamnya terakhir katakanlah 20.000 di harga beli kamu juga, maka nilai harga sahamnya after stock split itu adalah 20.000 dibagi 5, yaitu Rp4.000. Nah, gimana dengan saya yang cuma punya 10 lot? Berarti uang saya berkurang dong? Enggak. Aksi SS tidak akan mengurangi uang kamu. Oke. Nah, kalau harga sahamnya dipecah dibagi 5, maka nilai kepemilikan kamu yang tadinya 10 lot, 1.000 lembar, ya, tinggal dikali 5 juga menjadi 50 lot atau 5.000 lembar. Nah, coba sama kan nilainya? Nggak ada perbedaan. Oke, jadi paham ya apa maksudnya stock split? Oke, nah sekarang kita coba bahas HMSP, HM Sempurna. Oke, teman-teman, siapa sih yang nggak tahu HMSP, ya? HM Sampurna, salah satu brand rokok terkenal di Indonesia, ya. Harga sahamnya juga sebelum stock split juga lumayan luar biasa, di atas 100 ribuan. Paling kecil mungkin 90 ribuan, ya. Oke, nah, HM Sampurna, ya, stock split itu terakhir tahun 2016, bulan Juni, tanggal 17 kalau nggak salah. Oke, di bulan Juni itu mereka stock split dengan rasio 1:25. Oke, 1:25. Nah, tanggal 16 Juni closing harga terakhirnya itu ada di Rp93.500. Berarti harga pelaksanaan stock splitnya besoknya itu ada di Rp3.740. Nah, ketika tanggal 17 Juni 2016, harga sahamnya dibuka di 3750. Rp10 lebih tinggi dari harga previous. Dan hari itu juga ditutup di 3750. Oke. Nah, luar biasa ya. Nah, setelah stock split, harga sahamnya naik terus, naik tinggi.
sampai harga 5.075. Artinya kalau kita memakai hitungan lama dikali 25 aja. Jadi ketika naik di 5.075 harga sahamnya ada di kisaran 126 ribuan. Lalu setelah naik dari 5.075 harga saham MSP turun perlahan demi perlahan. Oke, sampai di bulan Februari 2021 ketika market crash karena COVID kemarin, ya harga sahamnya turun Februari 2020, sorry ya, harga sahamnya turun sampai dengan 1.085. Oke, lalu market pullback, ya harga sahamnya sempat naik sampai 1.970, lalu setelah itu turun terus. Bahkan kemarin sempat terendahnya di 1.040. Lebih rendah daripada market crash di tahun lalu, yaitu di 1.085. Oke. Dan hari Jumat kemarin, 6 Agustus 2021, harga penutupannya ada di 1.075. Apabila harga ini kita kalikan 25 aja dengan rasio stock split-nya itu, maka sekarang itu harganya kisaran 26.800-an. Oke. Artinya apabila dihitung dari mulai pelaksanaan stock split di 17 Juni 2016 ya, dengan harga yang masih lama ya. Oke, harga saham HMSP sudah turun lebih kurang 71 sampai 72%. Oke. Apakah harga saham ini turun terus karena ada beberapa investor yang melepas kepemilikannya di pasar reguler karena berpikir terkait regulasi dari pemerintah kita yang menaikkan cukai rokok, oke, sehingga ada kekhawatiran ke depannya, atau juga karena kinerja perusahaan HMSP. Oke, mari kita lihat. Ya. Berdasarkan data laporan keuangan yang saya lihat di website IDX, ya Bursa Efek Indonesia, 4 tahun ke belakang sebenarnya kinerjanya juga nggak buruk-buruk banget, masih ada membukukan laba. Ada beberapa kuartal yang masih positif dan laporan tahunan yang masih positif, yaitu di kuartal 2 2018 masih bertumbuh 6,11 triliun dari 6,4 triliun di periode sebelumnya. Lalu di kuartal 3 2018 bertumbuh 9,68 triliun dari 9,33 triliun di periode sebelumnya. Lalu di kuartal 2 2019 masih bertumbuh 6,77 triliun dari 6,11 triliun di periode sebelumnya. Dan di kuartal 3 2019 masih tumbuh 10,2 triliun dari 9,68 triliun di periode sebelumnya. Oke. Nah, bahkan di kuartal 1 2020 masih sempat tumbuh 3,32 triliun dari 3,28 triliun di periode sebelumnya. Oke. Kuartalannya masih ada yang bertumbuh. Nah, untuk laporan tahunannya, ya di laporan keuangan tahunan 2018 itu masih tumbuh 13,62 triliun dari 12,48 triliun di periode sebelumnya. Lalu di 2019 laporan tahunannya masih tumbuh 13,93 triliun dari 13,62 triliun di periode sebelumnya. Nah, masih oke ya. Oke, untuk pembagian dividennya sendiri ya tahun 2018 HM Sampurna membagikan dividen senilai 107 lebih dikali 100,7 rupiah per lembarnya. Lalu di tahun 2019 itu naik 117 rupiah, di tahun 2020 itu naik 119 rupiah ya. Lalu di tahun 2021 memang turun sih, 72,8 kalau nggak salah ya, rupiah per lembarnya. Nah, tapi kan nggak jelek-jelek banget ya kalau dilihat, oke? Dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang memang kinerja tiap tahun terus memburuk. Oke, nah kenapa harga sahamnya turun terus ya, hingga membuat banyak investor terutama yang newbie nih nyangkut parah nih di HMSP. Oke, kenapa? Nah, saya mau coba memperlihatkan fase-fase di mana ya saham ini dibuat turun oleh si market maker atau bandar. Kita akan lihat chartingnya. Oke. Oke teman-teman, ini dia fase-fase yang tadi saya ceritain ya, bisa lihat ya. Oke, di sini harga sahamnya di bulan Juni ya, sekitar tanggal 17, berarti di area sini.
Oke, setelah stock split dia sempat naik, walaupun di fase ini jalannya sideways ya, dibawa turun dikit, lalu diangkat sampai 5.075 tadi yang saya bilang. Lalu diturunin. Nah, di fase-fase ini para peritel terutama yang newbie senang banget. Kapan lagi bisa dapat harga saham MSP di 5 ribuan. Dan memang sempat naik ya, dibuat euforia naik. Oke. Lalu sideway lagi. Nah, turun nih di sini. Nah, ketika di area 3 ribuan sampai dengan area 2.500 ini banyak banget yang average down loh. Mereka beranggapan, terutama yang newbie nih, diskon kapan lagi? Oke, in fundamental we trust katanya gitu. Oke, saya sempat nyaksikan itu perdebatan di sosial media. Oke, lalu sempat naik lagi di sini 2.800-an. Para investor retail ini sangat senang sekali. Lalu dibanting di sini. Ketika di area di sini mulai mereka agak mulai was-was cemas. Sempat diangkat sedikit lalu COVID jatuh dalam. Nah, sempat naik. Dan sekarang sampai dengan sekarang lebih parah harganya daripada harga crash market waktu COVID kemarin. Why? Kenapa gitu loh? Kinerjanya masih bagus kok, nggak buruk-buruk amat. Kita bingung. Oke. Nah, mari kita bahas Unilever, UNPR. Oke, teman-teman IB Plus O. Unilever, siapa yang nggak kenal sama Unilever? Oke, apalagi produk-produknya. Hampir semua orang pernah memakai produk ini, produk Unilever. Oke, sebelum tahun lalu Unilever stock split dengan rasio 1:5. Sebelumnya juga pernah kok Unilever stock split, yaitu di tahun 2003 dan tahun 2000 kalau nggak salah ya. Ya, total sudah 3 kali ya, udah pernah stock split ya. Unilever ini mirip sekali dengan HMSP. Oke, kenaikan harga sahamnya ya. Dia pernah dibawa naik itu sebelum SS, sebelum stock split itu naik tinggi sampai harga 80 ribuan kalau nggak salah. Oke. Nah, karena kinerja saham yang luar biasa, harga sahamnya ya naik tinggi, naik-naik terus ya. Dan juga balutan dari brand produknya ya, sehingga membuat para investor terutama yang newbie nih ya, ketika aksi korporasi SS stock split digelar membuat antusiasnya sangat tinggi sekali. Oke, di tahun 2020 ya. Apesnya Unilever stock split hanya beda 1 bulan lebih ya. Setelah itu market crash akibat COVID kemarin. Wah, lalu harga saham sempat turun, sempat dibawa naik seiring dengan market pullback juga, lalu nggak lama turun lagi. Nah, apakah ini terkait dengan kinerja Unilever? Ya, mari kita lihat laporan keuangannya. Ya, berdasarkan data yang saya lihat di web IDX dan web Unilever sendiri, dari 4-5 tahun ke belakang ya, untuk kuartalannya Unilever hanya bisa meraih laba itu di kuartal 3 2018, yaitu bertumbuh 7,69 triliun dari 5,22 triliun di periode sebelumnya. Lalu di kuartal 1 2020 bertumbuh 1,93 triliun dari 1,67 triliun di periode sebelumnya. Dan untuk laporan tahunannya hanya tumbuh di laporan tahunan 2018 yaitu 9,38 triliun dari 7,1 triliun di periode sebelumnya. Sementara di kuartal 1 2021 dan kuartal 2 2021 itu labanya turun. Ya. Turun. Jadi memang kinerjanya ya nggak terlalu bagus. Nah, untuk pembagian dividen sendiri, ya untuk 4-5 tahun ke belakang, ya Unilever membagikan dividen setahun 2 kali. Oke, jadi ada 2 kali dalam per satu semester, berarti 2 semester dibagikan 2 kali. Oke. Nah, jadi tahun 2018 itu di total ya Unilever itu membagikan dividennya senilai 915 rupiah per lembarnya. Tahun 2019 naik 1.205 rupiah per lembarnya. Tahun 2020 turun tuh 194 rupiah per lembarnya. Nah, di tahun 2021 ya di semester 1 kemarin di bulan Juni itu baru membagikan dividennya 100 rupiah per lembarnya. Nanti kita tunggu akhir tahun ini ya. Jadi kalau dilihat dari kinerjanya masih lebih bagus HMSP ya.
Oke, ketimbang Unilever. Kenapa? Para newbie atau retail ya semangat sekali memborong saham Unilever ketika turun. Ya, apakah karena nama besarnya? Oke, kita nggak bahas terlalu panjang soal itu. Mari kita bahas soal BBCA. Oke, oke, teman-teman IB Plus. Oh, siapa yang nggak tahu BCA ya? Siapa yang nggak kenal BCA? Terutama yang hidup di kota-kota besar ya. Cabangnya ada di mana-mana, ATM-nya di mana-mana, dan pelayanannya luar biasa. Memang luar biasa. Oke, dan juga dengan harga penutupan sahamnya kemarin di hari Jumat ya, di harga 30.800, oke, berarti total market cap-nya lebih kurang 751 triliun. Oke, ini berarti 10% dari total market cap bursa kita. Luar biasa ya. Nah, rencana stock split dalam waktu dekat ini sebenarnya bukan pertama kali ya. Di tahun 2008 pernah SS juga dengan rasio 1:2, lalu di tahun 2004 dan 2001 juga udah pernah. Jadi bukan pertama kali. Oke. Nah, kalau berdasarkan kinerja laporan keuangannya 4 tahun ke belakang, BBCA cuman pernah beberapa kali mengalami penurunan laba dan itu nggak jauh banget, hanya sedikit aja. Oke, itu kalau nggak salah berdasarkan data yang saya akses di web IDX itu di kuartal 2 2020 turun dari 12,86 di periode sebelumnya menjadi 12,43 triliun. Oke, di kuartal 3 2020 turun 20,92 menjadi 20,03 triliun di periode sebelumnya. Oke, dan laporan tahunannya di tahun 2020 turun 27,13 triliun dari 28,56 triliun di periode sebelumnya. Oke. Nah, untuk laporan tahunannya untuk kuartal 2 2021 kemarin ini ciamik sekali ya, membuka laba sebesar 14,45 triliun dari 12,24 triliun di periode sebelumnya. Labanya naik luar biasa ya. Nah, untuk dividennya sendiri BCA sama dengan Unilever setahun 2 kali ya. Oke, jadi 2018 saya total itu 260 perak per lembarnya, 260 rupiah. Lalu 2019 255 rupiah per lembarnya, 2020 553 rupiah per lembarnya. Nah, 2021 di bulan April kemarin baru membagikan 432 rupiah per lembarnya. Nanti kita tunggu di Desember berapa yang keduanya. Oke. Nah, dengan kinerja yang ciamik ini ya, mari kita lihat ke depannya apakah BBCA setelah stock split ya, akan terus berkembang bisnisnya dan juga harga saham akan melejit seperti sebelum-sebelumnya. Mari kita saksikan. Oke, saya pamit dulu. Tetap semangat teman-teman.